Oke pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Adrian, atau Dr. Medok ya. Betul. Dokter, tadi kan kita udah memberikan solusi mengenai pekerja kantoran, tentang relaksasinya, gerakan-gerakannya seperti apa ya. Betul. Nah ini khusus bagi yang di rumah saja nih, apalagi ibu rumah tangga nih. Oke. Kadang-kadang ada pegel-pegelnya ya. Betul, itu juga cukup banyak keluhan dari ibu rumah tangga biasanya. Oh gitu ya? Betul, karena harus kerjaan rumah tangga yang macam-macam kan, banyak ngepel, banyak nyapu, dan itu posisinya bungkuk, ya kan? Nah itu biasanya cukup banyak keluhan, baik itu dari leher, area belikat, area punggung bawah, itu banyak banget terjadi, Dok. Setuju. Kadang-kadang biarpun cuma di rumah ataupun ibu rumah tangga, tapi tetap aktivitasnya berat juga ya. Betul, ya biasanya ibu rumah tangga juga pekerjaan rumah nggak gampang. Nggak gampang ternyata dan ya. memang sih. Bener. Nah, ibu-ibu rumah tangga yang menyaksikan ini wajib pantengin nih. Ya. Nah, dokter, mungkin kita berikan gerakan-gerakan di rumah supaya para ibu rumah tangga ini tetap sehat di rumah. Betul banget. Oke. Silakan, Dok. Sekarang kita coba bareng Kita coba ya. Ya, jadi pertama saya mau kasih dua posisi, dari posisi berdiri sama posisi duduk ya, Dok. Ya. Posisi berdiri, kita mau stretch, intinya full body stretch. Lakukan gerakan trunk extension. Jadi tangannya bawa lurus ke depan, sikunya tetap lurus. Nah, lurus sampai ke atas. Ya, ditahan 10 sampai 20 hitungan. Oke. Ini bisa kalau dua ditambah, Dok, bisa agak jinjit, jadi dijauhin lagi. Itu supaya lebih men-stretch. 10 sampai 20 detik 20, ya bisa. Oke, kemudian dari posisi ini kita bikin namanya lateral trunk, nah ke samping. Ini kayak pinggangnya kita geserin ke samping. Nah, pinggangnya yang digeserin ya. Betul, jadi kerasa pinggang samping kan ya, Dok, kerasa stretching ya. Ya. Sama 10 sampai 20 hitungan. Oke. Kemudian ganti posisi. Ya. 10 sampai 20 hitungan juga. Oke. Nah, berikutnya untuk area depan, ya area dada, area belikat. Nah, kita bisa lakuin over the back kayak seperti ini, ya. Tangannya dikaitin. Oke. Nah, tarik ke bawah lurusin, kemudian diangkat. Nah, ini akan kerasa ke stretch ya. Kerasa ya, Dok ya? Kerasa stretch nih. Hitungan berapa nih, Dok? Sama. Kita bikin hitungan sama 10 sampai 20 hitungan. 10 sampai 20 hitungan. Oke. Betul. Oke. Nah, berikutnya gerakan untuk stretch area belikat. Aku mau kasih dua gerakan. Yang pertama intinya hug stretch, gerakan meluk. Jadi kita berusaha meluk semeluk mungkin, badannya agak di gini ya. Nah, bisa membayangin orang yang disayang kali. Boleh banget. Biar makin erat ya, Dok ya. Jadi gini. Kita harus 10 sampai 20 hitungan. 20 hitungan. Ya, stretch di area ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua untuk rhomboid, tangannya boleh lurus satu. Nah, kemudian kita tarik. Nah, waktu tarik, kita kepalanya jangan lihat sisi yang sama, sisi yang berlawanan. Supaya ke stretch ya. Betul, supaya ke stretch di area dari bahu, ya belikat, ya kita lakukan dua sisi juga. Kanan dan kiri. Oke, itu yang bisa kita lakuin. Nah, itu posisi berdiri. Sekarang untuk posisi duduk. Yuk, kita duduk dulu, Dok. Nah, duduk yang pertama mau area panggul dan area low back, ya kita bisa sila, ya tapi sila seperti ini, sikunya kita taruh di lutut, ya, badan agak tegak. Nah kita rotate badannya muter, Dok, kayak lihat belakang. Yes, nah kerasa ya, Dok ya, ke stretch di area punggungnya. Nah ini biasanya enak banget untuk area punggung nih. Benar-benar. 10 sampai 20 detik ya. Oke, kemudian balas juga. 10 sampai 20 hitungan. Ya. Kemudian untuk dua gerakan terakhir, kakinya lurusin, boleh duduknya agak di ujung kursi, tapi harus pastiin kursinya aman ya, yang nggak gampang goyang. Kita pelan-pelan ke depan. Ini perlu nih. Betul, ini yang paling perlu. Wah, ya. tapi agak susah ya. Agak susah. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting ya. Rasa stretch ya, Dok ya, di area hamstring, betis. Nah, supaya betis lebih stretch ya, kalau bisa pegang jarinya kita tarik. Tarik gini. Tapi kalau belum bisa, is okay, pakai anduk. Pakai anduk. Pakai anduk kita tarik. Nah, ini akan lebih kerasa. 10 sampai 20 hitungan. 10 sampai 20. Yang paling penting ini ya, yang kerasa ya. Betul, ini kerasa semua. Ya, setuju. Oke, itu dia, Dok, kira-kira, Dok, yang bisa dilakuin ibu-ibu di rumah. Ini diulang berapa kali nih repetisinya? Nah, itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali, Dok. Jadi pagi mungkin
sebelum melakukan Ya. aktivitas rumah tangga, kemudian siangnya pada saat istirahat, Oke. sama sorenya setelah selesai. Dan setiap gerakan harus berapa kali? 1 kali aja nggak masalah atau gimana? Sarannya sebenarnya 3 kali. Ya, tiap gerakan itu dilakukan 3 kali. Oke. Tapi at least minimal 2 kali itu bisa. Iya, ya, daripada nggak sama sekali ya. Betul. Benar-benar. Nah, memangnya mungkin bisa diinformasikan sekali lagi ke pemirsa di rumah, kalau tidak melakukan hal itu, cenderung akan terjadi apa sih? Oke, jadi intinya hampir sama kalau kita kayak posisi diam statis ya, Dok, ya. Tapi ini kan memang lebih. Sebenarnya ini ada positifnya itu kan karena bergerak. Beda seperti duduk lama ya. Tapi kalau posisi bergeraknya itu tidak ergonomis, posturnya nggak sesuai, itu intinya sama. Otot itu akan bekerja lebih ekstra. Jadi otot dulu pasti yang kena masalah. Ototnya nyeri, ototnya lebih kaku. Nanti dampak lain ke sarafnya, ada resiko ke saraf kejepit, ada masalah ke radang sendi, pengapuran, ke area tulang, itu juga bisa terjadi, Dok. Setuju. Sama seperti pekerja kantoran tadi ya. Betul. Ibu rumah tangga ataupun yang di rumah aja, ternyata banyak resikonya untuk kesehatan kalau tidak melakukan hal stretching atau gerakan kayak tadi ya, dokter ya. Dok. Iya. Setuju banget. Nah, apalagi bagi yang mager ya. Mager ternyata bisa juga ya. Mager sangat bisa. Sangat bisa, walaupun malas gerak ya. Iya, itu betul banget. Jangan lupa dijawab, dokter. Nah, penasaran pemirsa, setelah ini kita akan memberikan tips untuk yang mager di rumah. Solusinya seperti apa? Sesaat lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Skincare dengan etiket biru apa sih maksudnya? Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat luas. Etiket biru artinya penanda dari apotek, menandakan ini adalah kategori obat. Jadi, skincare atau krim yang ada etiket biru menandakan obat racikan dalam bentuk krim. Yang artinya harus melalui tahapan konsultasi dengan dokter meresepkan bahannya, diraciklah oleh apoteker di apotek, baru dikeluarkan krimnya. Jadi tidak dijual secara bebas, harus dalam pengawasan dokter karena kategori obat. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa dipakai atau tidak? Bisa dong, tapi harus dalam pengawasan dokter. Nah, siapa nih yang tahu skincare etiket biru atau seharusnya isinya etiket biru, tapi dijual secara bebas? Komen di bawah ini.